Cek. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul ma'nan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyu akhiruz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال أيضا Idza dakhala Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun asatizat, para kiai, para ustaz yang saya ta'zimi, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Fajar, akhirnya Al-Ustadz Al-Haj Cecep Syaifuddin dan jajaran penasehat serta pengurus DKM yang saya ta'zimi. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah dan yang saya muliakan. Baik, materi kajian hadis kali ini biasanya kita membahas kitab Bulughul Maram. Kali ini edisi khusus saya akan menjelaskan tentang sejarah historis sholat tarawih dan jumlah bilangan rakaatnya. Pernah saya bahas belum? Belum ya? Belum. Ini penting dibahas karena
sepertinya kalau kita ngomong masalah rakaat tarawih seakan-akan ini sesuatu yang tabu karena nggak pernah dibahas secara tuntas. Akhirnya endingnya kita banyak maklum dengan isu bahwasanya tarawih itu khilafiyahnya antara 20 rakaat dengan 8 rakaat. Padahal tidak demikian. Maka hari ini saya akan mengajak kita membaca sejarah asal muasal sholat tarawih dan jumlah bilangan rakaatnya. Sama sekali tidak bermaksud untuk meruncingkan masalah, mempertajam masalah. Justru saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk memperjelas masalahnya. Karena jujur sepertinya yang paling banyak kepengenan sholat tarawih 8 itu hanya di Indonesia sebenarnya. Maka ada fenomena apa di sini? Inilah hebatnya orang Indonesia, karena banyak maklumnya, karena nggak mau membahas sesuatu yang krusial, akhirnya seperti saat ini. Jamaah rahimakumullah, tujuan puasa agar kita menjadi seorang pribadi hamba yang betul-betul hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Seorang yang mengabdikan diri kepada Allah mustahil dia mencapai hal demikian tanpa pengendalian diri atau tanpa kesabaran. Maka hakikat puasa itu sesungguhnya pengendalian diri. Atau bulan Ramadan itu punya nama selain syahrul Ramadan atau syahrus siyam. Ramadan juga memiliki makna atau memiliki nama, yaitu syahrul imtihan, bulan ujian, bulan latihan, atau juga bisa disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, Ramadan ini mendidik kita agar kita ini bisa mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi apapun. Ulama membagi 3 macam pengendalian diri. Yang pertama, pengendalian diri atau sabar minal maksiyah, mengendalikan diri dari perbuatan dosa atau maksiat. Ramadan mendidik kita agar kita bisa mengendalikan sesuatu yang halal-halal. Jadi cara imtihan, bentuk imtihan kepelatihan kita di bulan Ramadan, kita belajar mendidik diri kita agar bisa mengendalikan sesuatu yang halal. Bala-bala kan semalam enak tuh, cireng, ya kan, tahu isi, kolak. Tapi sekarang boleh nggak? Boleh? Nggak boleh, haram untuk sementara waktu. Istri kita halal, sekarang nggak boleh, jadi haram. Ini bentuk imtihannya, berlatih diri untuk mengendalikan sesuatu yang halal-halal. Tujuannya apa? Kalau kita bisa mengendalikan sesuatu yang halal, tentu jauh lebih mudah kita mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Yang kedua, mengendalikan diri itu ketika sedang beribadah atau sabar indal ibadah. Nah, yang kedua ini jauh lebih berat daripada yang pertama. Kalau yang pertama, orang Islam mungkin masih banyak yang mampu berpuasa, masih banyak yang mampu menahan diri untuk tidak makan dan minum. Bahkan banyak yang aneh, kadangkala sholat 5 waktu kagak, puasa ikut. Iya kan? Ada nggak yang begitu? Sholat kagak, puasa ya puasa. Padahal perkara yang pertama kali ditanya di hari kiamat bukan puasa, tapi sholat 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang pertama kali Allah tanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat adalah urusan sholat. Banyak yang mampu puasa, banyak yang mampu menahan diri untuk tidak makan, minum dan berhubungan suami istri. Tapi ketika masuk pelajaran kedua, yaitu sabar indal ibadah. Nah, di sini banyak yang nggak lulus.
Banyak yang nggak mampu lulus. Di mana melihatnya? Lihat di sholat taraweh. Ya toh? Malam pertama mungkin sampai malam keempat semalam masih rame. Coba besok udah separuh. Apalagi penghujung Ramadan. Makin maju tuh sob. Ya. Makin ada kemajuan. Kenapa? Karena nggak mampu bersabar diri ketika diuji saat sedang ibadah. Padahal memang betul sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Tapi kita tidak melihat hukum sunnah atau wajibnya. Tapi Allah sedang menguji kita. Sebatas apa kesabaranmu ketika sedang diuji ketika saat ibadah. Nah, tapi ini hukum alam. Semua sama. Di masjid musola manapun tarawih itu makin hari makin maju sobnya. Kalau pertama kedua masya Allah itu Bilal belum kelar ngomong sallu sunnatan tawiratin jemaah Rasulullah. Oh rame. Itu Bilal belum kelar ngomongnya apa? Cuma antar menjelang Id tanggal 28 29 Ramadan itu Bilal ngomong dewek-dewek. Sallu sunnatal milal witiraqatin jami'atul rahimakumullah. Mana deh sendirian. Nah maka fenomena tarawih itu sebenarnya Allah sedang mengayak kita, sedang menyaring. Jadi Pak Ustadz Acep, jadi harap maklum kalau masjid makin sedikit tarawihnya memang itu proses penjaringan, pertandingan. Nah, jadi kita sedang bertanding selama sebulan penuh. Sistemnya sistem gugur, yang kalah minggir, yang menang masuk terus. Ini masih penyisihan. Jadi kalau minggu pertama itu masih penyisihan, masih banyak. Udah masuk 16 besar, kurang separuh. 8 besar, kurang lagi. Baru lagi. Semifinal, tinggal 4. Bisa 4 baris, bisa 4 biji. Nah, jadi jangan kaget kalau semakin berkurang. Ini proses penjaringan. Kalau saya analogikan begini. Taraweh itu kenapa malam pertama banyak kesononya sedikit? Ya seperti kita beli pasir Pak. Kalau pasir itu kan baru dibeli di material, itu banyak campurannya, enggak murni pasir, batu krokos, batu koral, kadang campur tanah, bahkan kembang pasir pun ngikut. Tuh kembang pasir tahu? Teh kucing. Nah malam pertama taraweh, kedua, ketiga, bahkan seminggu masih banyak karena campuran masih banyak. Batu krokos, batu koral, batu bata, tanah, bahkan kembang pasir masih ada situ. Nah kesononya kan diayak sama Allah, diayak kita, disaring. Yang alus-alus masuk terus, berapa kali pun disaring, dijaring, diayak, itu yang alus masuk terus. Ini yang dipakai buat blaster yang alus-alus. Yang kasar-kasar tadi yang batu krokos, batu koral itu buat nguruk itu, termasuk kembang pasir. Nah maka mudah-mudahan kita yang ngaji di sini bukan termasuk kembang pasir. Nah jadi harus sabar. Sabar indal ibadah itu jauh lebih berat daripada sabar minal maksiyah. Lupa, kira nggak puasa ya. Pengen nanya air minum tadi itu. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu ilmunya. Di zaman Nabi itu tarawih itu cuma 3 malam. Ntar saya baca hadisnya. Tapi satu pun sahabat tidak ada yang meriwayatkan berapa jumlah rokaatnya. Baik, biar enggak penasaran saya bacakan asal muasal sholat tarawih. Di zaman Nabi itu belum dikenal istilah tarawih. Asal katanya marawahah atau rohatun. Artinya sholat yang menyenangkan, menyegarkan, sholat yang santai, sholat yang ada istirahatnya. Di zaman Nabi, zaman sahabat istilahnya bukan tarawih tapi qiyamu Ramadan. Istilah tarawih itu di zaman tabi'in dan atba' tabi'in. Jadi tarawih itu belum dikenal di zaman Nabi, belum ada. Awal kisah, Aisyah menceritakan suatu kejadian yang beliau lihat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Lais an Uqail an Ibnu Syihab
akhbarni Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha akhbartu. Ini sumbernya dari Aisyah. Perhatikan baik-baik. Ini asal muasal salat tarawih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Sahih Bukhari jilid 1 hadis nomor 2012 halaman 659. Sengaja saya bawa kitabnya walaupun saya udah hafal sebenarnya, biar Bapak nggak takut dikibulin nama saya tentang duduk perkara sholat tarawih dari pertama sampai saat ini. Tentu tentang jumlah bilangan rakaat. Kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, sesungguhnya Rasulullah alaihi wasallam keluar lailatan, di suatu malam, min jaufil lail, di jauh malam. Ya, bukan Nabi Isa sebenarnya, agak sedikit tengah malam. Fa shalla fil masjid, maka Nabi salat di masjid. Awal kisah. Wa shalla rijalun bi sholatihi. Ketika Nabi sholat di masjid, Nabi enggak ngajak sahabat, Nabi sholat diikuti oleh para sahabat. Fa asbahan nasu fatahaddatsu. Yang semalam ngikut sholat qiyamu Ramadan atau taraweh pertama kali itu, besoknya cerita kepada sahabat yang lain. Fajtama'a aktsaru minhum fasallau ma'ahu, maka di malam kedua semakin banyak orang yang ngikut sholat qiyamu Ramadan atau taraweh bersama Rasul. Jadi Nabi nggak ngajak, Nabi sholat diikutin. Yang semalam ngikut cerita sama yang lain. Malam kedua semakin banyak yang ikut sholat taraweh atau qiyamu Ramadan. Fa asbahan nasu fatahaddatsu. Setelah semalam kedua itu pada sholat bersama Rasul, cerita lagi besok subuhnya, besok paginya kepada yang lain. Fakasura ahlul masjidi min lailatis salisah, maka semakin banyak orang yang sholat bersama Rasul di malam yang ketiga, makin membeludak. Fakharaja Rasulullah SAW, maka Nabi keluar. Fasalla bi sholati, maka sahabat pada ngikut sholat di malam yang ketiga. Falamma kanatil lailatur rabi'ah, manakala Rasulullah SAW, manakala di malam yang keempat, ajazal masjidu an alihi, orang-orang telah menunggu di masjid di malam keempat. Hatta kharaja li sholati subhi, Nabi enggak keluar di malam keempat, beliau keluarnya ketika subuh di malam keempat. Falamma qadal fajra, maka ketika selesai salat subuh, aqbala 'alan nas, Rasul menghadap kepada jamaah yang semalam nunggu, semakin membeludak pada nunggu di masjid. Sementara Nabi enggak keluar pas subuh. Tsumma qala amma ba'du, kata Rasul bersabda kepada para sahabat, fa innahu lam yakhfa alayya makanukum, tidak ada yang aku khawatirkan terhadap kalian, kata Rasul. Walakinni khasyitu an tufrada alaikum, tetapi aku khawatir kalau semalam malam keempat aku keluar lagi ke masjid sholat bersama kalian, aku takut ini tarawih diwajibkan. Aku khawatir turun ayat mewajibkan kita sholat qiyamu Ramadan atau tarawih. Tuh bentuk cintanya Nabi. Coba Pak ya, andai kata bila mana misalkan saat itu di malam keempat Nabi keluar, semakin banyak yang ikut, turun ayat mewajibkan tarawih, nyaho kita. Untung Nabi nggak keluar di malam keempat. Ya Nabi tahu umatnya, karena umatnya gede ambek semua, ya kan? Bergede ambak, itu cintanya Rasul kepada kita. Untung. Karena biasanya ayat itu turun, perintah itu turun sesuai dengan kondisi keadaan umat saat itu. Diuntung Nabi nggak keluar di malam keempat. Dah. Tadi Bapak memperhatikan dari awal sampai akhir hadis yang saya baca, ada jumlah rakaat nggak? Nyimak nggak? Ada jumlah rakaat nggak? Tidak ada.
Pertanyaannya, kenapa kok sebegitu banyaknya sahabat yang ikut sholat 3 malam bersama Rasul, satu pun enggak ada riwayat berapa jumlah rakaatnya. Padahal sahabat banyak. Jawabannya sederhana sebenarnya. Karena para sahabat ketika menyaksikan ada sholat jenis baru, ya, sementara Rasul ke masjid tanpa ngajak-ngajak, ini sholat baru nih. Kalau tahajud kan udah lama udah ada. Ini sholat baru, model baru. Sahabat saking senengnya adanya jenis sholat baru, sholat sunnah baru, enggak hitung-hitungan berapa jumlah rakaatnya. Kalau Nabi belum kelar, kalau Nabi belum rampung, sahabat nggak ada yang pulang. Maka satu pun nggak ada riwayat sahabat ada yang ngasir kabur duluan sebelum imam kelar, sebelum Rasul selesai sholat taraweh. Maka kalau buat candaan ini, kalau ada orang sholat taraweh imamnya belum rampung tinggal pergi, ini ajaran siapa ini? Ajaran siapa ini? Suul adab, nggak punya etika. Nabi belum kelar masa tinggal pergi. Kenapa? Taraweh itu adanya hanya di bulan Ramadan, tidak kita temukan di bulan Syawal, di bulan Rajab nggak ada. Maka sahabat nggak mau melewatkan sholat ini, gitu loh. Makanya lucu sekarang ini, kadang-kadang imamnya belum kelar tinggal pergi bareng-bareng. Nah ini ngaco nih. Jadi sahabat tidak hitung-hitungan berapapun jumlah rakaatnya. Kalau Nabi belum rampung, nggak ada yang pulang duluan, kecuali yang mules karena kebanyakan buka puasa, kebanyakan gorengan sama cabe sama sambel, ini mules akhirnya pulang duluan. Nah, ini di era sahabat, di era Rasulullah, di zaman Nabi. Jadi tarawih itu hanya 3 malam. Pada ngikut tarawih 3 malam doang. Kenapa? Sunnah Nabi katanya. Nabi nerusin tarawih di rumah, tapi enggak lagi di masjid. Yang di masjid hanya 3 malam. Lalu bagaimana keadaan sholat tarawih di zaman di era sahabat sekarang? Diceritakan oleh sahabat Abdurrahman bin Abdul Qari. Beliau ini muridnya Umar bin Khattab. Diceritakan dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 2010 jilid 1. Wa an ibn Shihab an Urwa ibn Zubair an Abdurrahman ibn Abdul Qari annahu qala. Jadi Abdurrahman bin Abdul Qari bercerita, kharajtu ma'a Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an, lailatan, di suatu malam, fi Ramadan, di bulan Ramadan, ilal masjid, ke masjid. Ini kata muridnya Umar bin Khattab, namanya Abdurrahman bin Abdul Qari. Beliau itu 10 tahun umurnya sudah ikut bersama Umar bin Khattab. Faizan nasu auza'un mutafarraqun. Nah, ketika kami ke masjid bersama Umar bin Khattab, para sahabat itu saat Nabi tidak lagi sholat tarawih di masjid, sahabat sholatnya mutafarraqun, bertumpuk-tumpuk masing-masing. Ada yang 2 orang, 3 orang, 4 orang begitu. Yusalli rajulu li nafsi, ada orang yang sholat sendirian. Wa yusalli rajulu fa yusalli bi sholati rahtu, ada yang sholat diikutin beberapa orang. Faqala Umar berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Andai kata aku kumpulkan solat yang bertumpuk-tumpuk ini dengan wahidin qari'in, dengan satu imam, ini akan lebih baik, kata sahabat Umar bin Khattab. Karena masing-masing semenjak ditinggal sama Rasul sholat tarawih yang cuma 3 malam, bertumpuk-tumpuk sholatnya masing-masing begitu. Kalau aku kumpulkan dengan satu imam, ini kan lebih baik, kata Umar bin Khattab. Summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b. Maka mereka dikumpulkan dengan satu imam, dan yang dipilih sebagai imam sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab itu adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau salah satu penulis Quran,
hafal Quran, masih muda dan suaranya bagus. Mohon maaf sebelum saya teruskan. Jadi sebenarnya memang imam muazin itu yang boleh menjadi imam dan muazin yang kudu yang hafal Quran untuk imam, bacaannya bagus dan suaranya enak. Jadi kalau yang suara jelek, kalaupun dia hafal itu enggak utama itu. Apalagi azan kalau suaranya jelek itu bid'ah itu. Karena Nabi itu milih-milih. Kalau Bilal masih hidup maka Bilal yang terus azan. Jadi mohon maaf yang suara jelek tolong tahu diri. Karena ngaruh itu Pak. Ya, termasuk imam juga sama. Kalau ada berapa orang yang hafal Quran, bacaannya bagus, pilih yang paling enak suaranya. Macam imam kita kan enak suaranya, dia hafal Quran, suaranya enak. Begitu ngaruh itu. Nah, maka Ubay bin Ka'ab lah yang dipilih sebagai imam untuk sholat tarawih di era Umar bin Khattab radhiyallahu an. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian aku keluar di malam yang lain bersama Umar bin Khattab. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim, dan ternyata inisiatifnya Umar yang mengumpulkan jamaah itu diteruskan para sahabat. Jadi setelah pertama kali dikumpulkan ternyata dilestarikan, diteruskan sama para sahabat salat qiyamul Ramadan tarawih dengan satu imam atau tidak terpecah-pecah lagi, tidak bertumpuk-tumpuk lagi. Qala Umar, maka Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi. Senikmat-nikmatnya bid'ah, ada kata bid'ah nih. Sebagus-bagusnya bid'ah ya kayak kie. Senikmat-nikmatnya bid'ah ya kayak ini. Salat tarawih mengumpulkan jamaah dengan satu imam. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu Nabi enggak merintah salat tarawih. Nabi salat diikutin. Kalau Umar merintah, dikumpulkan, ayo kita bareng-bareng sholat tarawih dengan satu imam. Itu maka kata Umar, sholat macam ini adalah bid'ah yang paling bagus, yang paling nikmat. Ni'mal bid'atu hadhihi. Maka mohon maaf orang yang suka ngomong kullu bid'atin dolalatin, semua yang bid'ah sesat. Loh, apakah berani Anda mengatakan bahwa Umar bin Khattab ahlul bid'ah? Makanya harus belajar lagi. Maka enggak semuanya kata bid'ah di sini itu maksudnya amun maksus, bahasa yang general umum tapi maknanya khusus. Yang sesat itu bid'ah yang tentu melanggar syariat, bertentangan dengan syariat. Sementara inisiatifnya Umar itu dan kita ikuti ijtihadnya Umar bin Khattab itu perintah Rasul. Jadi ijtihadnya para sahabat itu juga sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi jangan takut salah kita ngikutin sahabat Umar. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin, 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Al-mahdiyyin karena mereka sudah dapat petunjuk min ba'di setelahku, kata Rasulullah. Nah, kembali saya tanya, hadis yang kedua yang saya bacakan ini ada jumlah rakaatnya enggak? Dengar enggak tadi berapa rakaat? Enggak ada. Baik. Di sini enggak ada jumlah rakaatnya, namun bisa kita ketemukan dalam kitab Al-Muwatta di sini dari karangan Imam Maliki, beliau gurunya Imam Syafi'i. Di sini akan terungkap berapa jumlah rakaat salat tarawih atas inisiatifnya Umar bin Khattab atas Imam Ubay bin Ka'ab. Hadisnya hadis nomor 249. An Yazid ibn Ruman annahu qala, dari Yazid bin Ruman beliau berkata, kana nasu yakumuna fi zamani Umar bin Khattab fi Ramadana bi 23 rakaatan. Adalah orang-orang atau para sahabat salat qiyamul Ramadan di zaman Umar bin Khattab fi Ramadan, di bulan Ramadan, bi 23 rakaatan, dengan 23 rakaat. Di zaman Nabi enggak ketahuan jumlah rakaatnya berapa. Di zaman Umar terungkap jumlah rakaatnya 23
rakaat. Paham ke? Nyambung nih? Ya, jadi 23 rakaat. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Saat Umar bin Khattab berijtihad menetapkan tarawih 23 dan mengumpulkan para sahabat dengan satu imam, di sana masih ada sahabat Utsman bin Affan, masih ada sahabat Ali bin Abi Thalib, masih ada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Satu pun sahabat nggak ada yang komplain. Umar, jangan 23 dong, 11 aja, kita kan orang kerja. Nggak ada. Maka para ulama mengatakan hal ini disebut dengan ijma' sahabat. Sudah keputusan kesepakatannya para sahabat. Tarawih asal pertama kali nggak ada jumlah rakaatnya, tidak tersebut. Namun di zaman Umar bin Khattab terungkap 23. Dan ketika ditetapkan 23, satu pun sahabat nggak ada yang komplain. Nggak ada khilafiyah, nggak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Setelah sahabat apa? Tabi'in. Nah, sekarang kita lihat di era tabi'in. Di mana kita bisa menggali informasinya? Baca kitab Fiqih ala Madzahibil Arba'ah. Di sini kuncinya. 4 mazhab itu sepakat di halaman jilid 1 halaman 310. Dikatakan waqad sabata, sungguh telah ditetapkan, sungguh telah ada ketetapan, anna salat tarawih 20 rakaatan, sesungguhnya salat tarawih itu 20 rakaat. Amma sawal witri, berikut dengan witir yang 3 rakaat. Amma waktiha, adapun waktunya, fahuwa mim ba'da salatil isya, dia dilakukan setelah salat isya. Nah, 4 mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali itu sepakat 23. Namun Imam Maliki justru nambahin jumlah rakaat saat itu. Di Madinah tarawihnya bukan 8, bukan 20, tapi Imam Maliki menerapkan tarawih di Madinah sebanyak 36 rakaat ditambah 3 witir, maka total 39 rakaat Imam Maliki. Jadi kalau mau bilang khilafiyah rakaat tarawih itu adalah 36 dengan 20, bukan 20 dengan 8. Ngaco itu. Khilafiyah di kalangan 4 mazhab itu adalah 20 dan 36. 3 mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi 20, Maliki 36 ditambah 3 witir menjadi 39. Kenapa Imam Maliki menambah tarawih menjadi 39? Karena Imam Maliki cemburu dengan orang-orang Mekah saat itu. Tarawih itu kan namanya sholat yang ada istirahatnya. Orang Mekah itu ketika 4 rakaat mereka istirahat dengan tawaf keliling Ka'bah. 4 rakaat istirahat tawaf keliling Ka'bah. Maka Imam Maliki melihat enak banget tuh orang Mekah, dapat pahala tarawih juga dapat pahala tawaf. Maka biar pahalanya sama orang yang sholat tarawih di Madinah dengan sholat tarawih di Mekah, Imam Maliki nambahin orang sono tawaf ketika 4 rakaat ditambah 4 rakaat orang Madinah. Jadi setiap kan 5 kali istirahat, 5 yang istirahat kelima nggak dihitung. Jadi 4 kali istirahat ditambah 4 rakaat. Jadi 16 rakaat, 20 ditambah 16 jumlahnya 36 rakaat mazhab Maliki. Jadi kalau mau ada menyuguhkan ikhtilaf atau perbedaan bukan 28 tapi 20 dengan 36. Usul pada DKM, bagaimana kalau besok kita ikutin mazhab Maliki 36 rakaat? Setuju nggak Pak? Setuju nggak? Nggak yakin saya, nggak yakin. Boro-boro 36, 20 aja pada purik, 8 kabur ya kan? Angel, wes angel. Nah, jadi di 4 mazhab sepakat jumlahnya 20 rakaat kecuali mazhab Maliki nambahin menjadi 36. Bahkan yang lebih unik, saya nggak bawa kitabnya nih. Di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah
Beliau berfatwa bahwasanya nih, sebentar. Ibnu Taimiyah berfatwa, wa qad sabata anna Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Ubay bin Ka'ab. Sengaja saya menukil makalahnya Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah kan beda dengan ulama kita kan ya. Ya karena tauhidnya kan beda kayak kita. Kalau kan wujud qidam baqa, beliau kan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Beda dengan kita. Bahkan mensifati Allah pun beda. Ar-Rahmanu 'arsy istawa diartikan Allah itu ngejedok di atas arsy. Itu Ibnu Taimiyah. Tetapi masalah tarawih, beliau berkata seperti ini. Wa qad sabata, sungguh telah ditetapkan, anna Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Orang yang pertama kali menjadi imam sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab. Kana yakumuna bin nasi 20 rakaatan fi Ramadan, mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat. Wa yutiru bisalasin, dengan witir yang 3 rakaat. Fara'a katsirum minal ulama, maka pandangan kebanyakan ulama, innahu huwa sunnah, itulah yang sunnah. Li'anna qama bainal muhajirin wal ansar, karena Ubay bin Ka'ab ketika ngimami sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab, jamaahnya kaum muhajirin dan kaum ansor, sahabat semua. Walam yunkirhu munkirun, dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Jadi udah sepakat sebenarnya, sudah ijma' sahabat juga ijma' ulama. Anehnya sampai Indonesia didiskon 60%. Lucunya tuh, di Arab Saudi sekarang ya tetap 20, di Madinah sekarang ya 20, kalau saat itu kan 36. Nyampe Indonesia, diekspor ke Indonesia dapat diskon 60%. Ketika ditanya, ditekan-tekan terus ditelaah, ternyata yang 8 rakaat itu pakai hadis Aisyah. Nih akan saya bongkar nih boroknya nih, tentang kesalahpahaman memahami hadis Aisyah yang 11 rakaat. Baik. Di sini boroknya di sini nih. Ustadz-ustadz yang suka berdakwah, yang 11 itu ngikutin Aisyah, kalau 20 ngikutin Umar. Pilih Aisyah istri Nabi apa pilih Umar sahabat Nabi? Diadu domba, kan suwe. Masa istri Nabi diadu domba dengan sahabat Nabi? Ini gila ini, nggak waras. Pilih istri Nabi apa pilih Umar? Kalau Umar kan cuma sahabat, kalau Aisyah kan istri Nabi. Nah ini nih ngaco, sangat menyesatkan ungkapan yang demikian. Duduk perkaranya tentang hadis Aisyah yang 11. Yang 11 mayoritas pakai hadis ini, padahal ada kesalahan besar. Di mana salahnya? Saya bacakan hadisnya. Maaf, saya sedikit emosional ini, gemes soalnya. Pertama hadisnya dipotong-potong. Yang akhirnya kunci trupnya, kartu trupnya nggak terungkap. Ini hadis sholat apa? Ini dalil untuk sholat apa? Nah, awal kisah an Abi Salab ibnu Abdurrahman ibnu Auf annahu sa'ala Aisyata. Abi Salamah nanya kepada Aisyah, bertanya kepada Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pertanyaannya? Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Wahai Aisyah, macam mana sih, bagaimana sih salatnya Rasul di bulan Ramadan? Pertanyaannya begitu. Pertanyaan Abi Salamah kepada Aisyah. Faqalat, Aisyah menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah menambahkan sholat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11. Kalau kita baca hadisnya sampai sini seakan-akan benar, dan kebanyakan ustadz yang ceramah nyampe sono hadisnya.
Padahal ini hadis panjang. Itu baru koma, belum titik. Baru koma. Kata Aisyah, Nabi nggak pernah melebihkan sholat di bulan Ramadan atau luar Ramadan lebih dari 11. Koma. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi sholat 4 rakaat, jangan kau tanya seberapa panjang dan seberapa bagusnya sholatnya Nabi. 4 rakaat, jangan kau tanya seberapa panjang dan bagus sholatnya Nabi. Summa yusalli arba'an, kemudian sholat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kembali Aisyah mengatakan jangan kau tanya seberapa panjang dan bagusnya sholatnya Nabi. Summa yusalli salasan, kemudian sholat lagi 3 rakaat. Jadi formasinya itu kalau pakai hadis ini bukan 2-2 tapi 4-4 tilu, formasi Chelsea dan Madrid 4-4-3. Ini maka agak pakai hadis Aisyah tapi sholatnya 2-2. Orang relevan, nggak nyambung, nggak jeboh. Kalau pakai hadis Aisyah kudunya 4-4-3. Nah, fakultu, maka aku bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Apakah engkau tidur dulu sebelum witir? Nih, ada kalimat begitu yang disembunyikan. Apakah engkau tidur dulu sebelum witir? Rasul menjawab, ya Aisyah, inna annaya tanamani wala yanamu qalbi. Aisyah, kedua mataku tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Itu Nabi. Kalau kita kan tidur mata, tidur semua-muanya sampai ngorok-ngorok. Kalau Nabi enggak, matanya tidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Ini rahasianya. Hadis Aisyah dimasukkan oleh Imam Maliki di sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil witri, sholat witirnya Nabi. Jadi hadis Aisyah itu bukan dalil sholat taraweh, tetapi dalil sholat witir atau juga dalil sholat tahajud. Kenapa demikian? Karena Aisyah tadi bilang di pertama, di awal hadis, Nabi tidak pernah menambahkan baik di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11. Pertanyaannya, kalau ini dalil sholat taraweh, emang ada sholat taraweh di luar Ramadan? Ada enggak? Kalau tahajud ada? Boleh. Kalau witir di luar Ramadan ada enggak? Tuh, Imam Maliki menempatkan hadis Aisyah ini di bab sholat witir Nabi, bukan bab sholat qiyamul Ramadan. Yang bab qiyamul Ramadan itu hanya hadis dari Yazid bin Ruman. Kana nasu yakumuna fi zamani Umar fi Ramadan bisalasin wa 20 rakaatan. Yang kedua, ilatnya adalah tadi Aisyah bilang bahwasanya Nabi enggak pernah lebih dari 11. Gitu? Tentang sholat tahajud atau witir. Tapi di lain hadis kata Aisyah, kana Rasulullah SAW yusalli bil laili 13 rakaatan. Nabi itu salat qiyamul lail itu sebanyak 13 rakaat. Pertama ngomong enggak pernah lebih 11, tapi hadis kedua bilang Nabi itu 13. Orang yang enggak paham hadis berarti Aisyah enggak konsisten katanya. Nah, ayo, salah lagi baik. Maknanya adalah ada kalanya Rasul itu sholat qiyamul lail atau witir, ada kalanya 13 rakaat, ada kalanya 11 rakaat. Kesimpulannya hadis Aisyah bukan bab sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, bukan dalil tentang sholat tarawih, melainkan dalil tentang sholat witir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini paham? Paham? Jadi mohon maaf, bab sholat taraweh itu nggak ada khilafiyahnya. Kalaupun ada, itu Imam Maliki nambahin biar pahalanya sama orang yang di Mekah. Tidak ada khilafiyah, apalagi dibandingkan dengan 8 rakaat. Kenapa? Ini sudah ijma' sahabat, juga ijma'nya para ulama. Wallahu alam bisawab. Bagaimana yang 8 ustadz? Anggap saja mereka minta diskon. Udah titik. Jangan bilang khilafiyah. Mereka